Pernahkah kalian merasa sudah bekerja keras, tapi hasilnya selalu habis begitu saja? Gaji baru turun, seminggu kemudian dompet terasa kosong. Rasanya seperti menimba air dengan ember bocor. Seberapapun banyaknya, tetap tak pernah penuh. Pertanyaannya, apakah kita yang kurang pintar mencari uang? Atau sebenarnya kita belum paham cara mengatur uang itu sendiri? Sahabat, hidup ini bukan hanya tentang mencari nafkah, tapi juga bagaimana kita mengelola hasil jerih payah itu agar bisa menopang masa depan. Banyak orang ingin sukses, ingin kaya, ingin hidup nyaman, tapi lupa bahwa kunci utama bukan seberapa besar penghasilan, melainkan seberapa cerdas kita mengatur pengeluaran. Bayangkan kalau hidup adalah sebuah kapal, uang adalah bahan bakar yang menggerakkan perjalanan kita. Jika tidak diatur, bahan bakar itu bisa cepat habis sebelum kapal sampai tujuan. Tapi kalau diolah dengan strategi, ia bisa membawa kita jauh melewati badai menuju pelabuhan impian. Nah, di video kali ini, kita akan membahas bersama strategi hidup pintar. Bagaimana mengatur uang untuk mengatur masa depan. Karena percaya atau tidak, cara kita memperlakukan uang hari ini akan menentukan seperti apa hidup kita besok. Kalau kita lihat di sekitar kita, banyak sekali fenomena yang sebetulnya mirip satu pola. Orang bekerja keras, tapi selalu merasa tidak cukup. Bukan hanya mereka yang berpenghasilan kecil, bahkan yang gajinya 2 kali, 3 kali lipat pun sering mengeluh hal yang sama. Kenapa? Karena gaya hidup ikut naik seiring penghasilan, tanpa diimbangi dengan pengelolaan yang tepat. Contohnya sederhana. Dulu, ketika gaji masih pas-pasan, makan di warteg sudah cukup bikin bahagia. Tapi begitu gaji naik, kita mulai berpikir, sesekali makan di restoran nggak apa-apalah. Lama-lama, sesekali itu jadi sering kali. Hasilnya, tabungan tetap tipis meski angka di slip gaji bertambah. Fenomena ini mirip seperti orang yang menampung air hujan. Kalau wadahnya bocor, seberapa deras hujan turun, air akan tetap terbuang percuma. Begitu juga dengan uang. Tanpa wadah yang kuat bernama manajemen keuangan, seberapapun besar aliran penghasilan, tetap akan menguap entah kemana. Dan di era sekarang, godaannya semakin besar. Media sosial memamerkan gaya hidup glamor, iklan belanja online muncul tiap detik, diskon bertubi-tubi bikin kita merasa sayang kalau dilewatkan. Akhirnya, banyak orang terjebak dalam lingkaran konsumsi tanpa sadar. Inilah fenomena sosial yang sering kita lihat, bahkan mungkin kita alami sendiri. Nah, sekarang mari kita jujur pada diri sendiri. Dari fenomena yang tadi kita bahas, ada satu masalah utama yang sering jadi akar segala persoalan finansial. Kita pintar mencari uang, tapi kurang pintar mengatur uang. Banyak orang merasa sudah bekerja keras, lembur, bahkan punya side job. Tetapi ketika akhir bulan tiba, mereka kembali terjebak di fase gaji numpang lewat. Ironis kan? Kita menghabiskan waktu, tenaga, dan pikiran untuk uang, tapi uang itu tidak pernah benar-benar bertahan lama bersama kita. Masalah ini sering tidak terasa karena ditutupi dengan kalimat pembenaran. Nanti kalau gaji naik, pasti bisa nabung. Sekarang nikmati dulu hasil kerja keras. Tabungan kan bisa mulai kapan saja. Tapi kenyataannya ketika gaji naik, pengeluaran pun ikut naik. Tabungan yang dijanjikan nanti itu tidak pernah benar-benar terjadi. Analogi sederhananya begini. Bayangkan seseorang membeli ember besar untuk menampung air. Tetapi sayangnya, ember itu penuh lubang kecil. Tidak peduli berapa banyak air dituangkan, tetap saja habis. Lubang itu adalah kebiasaan finansial yang buruk, belanja impulsif, cicilan konsumtif, atau gaya hidup yang lebih besar daripada dompet. Jadi masalah utamanya bukan sekadar penghasilan kita kecil atau besar, tapi bagaimana cara kita mengendalikan dan mengarahkan aliran uang itu. Tanpa kendali, uang sebesar apapun akan lenyap. Kalau kita bedah lebih dalam, kenapa sih masalah pengelolaan uang ini terus berulang? Ada 2 faktor utama. Faktor internal dari dalam diri kita sendiri dan faktor eksternal dari lingkungan sekitar. Dari sisi internal, penyebab paling besar adalah mindset. Banyak dari kita masih punya pola pikir bahwa uang adalah sesuatu yang datang untuk dihabiskan, bukan untuk dikelola. Kita terbiasa memandang uang sebagai hadiah instan yang harus segera dinikmati, bukan sebagai bibit yang bisa ditanam dan tumbuh. Ini seperti petani yang setiap kali panen langsung memakan habis semua hasil tanpa menyisakan bibit untuk musim berikutnya. Akibatnya, musim depan ia tidak punya apa-apa lagi. Dari sisi eksternal, lingkungan juga sangat berpengaruh.
Media sosial, iklan, bahkan circle pertemanan kita bisa memicu gaya hidup konsumtif. Misalnya, ketika teman-teman pamer gadget terbaru, liburan ke luar negeri, atau nongkrong di kafe mahal, ada dorongan psikologis untuk ikut-ikutan. Kita merasa kalau tidak mengikuti tren, kita akan tertinggal. Padahal, belum tentu itu kebutuhan nyata. Kalau ditarik garis besar, akar sebabnya adalah kurangnya kesadaran finansial. Kita jarang diajarkan cara mengelola uang sejak kecil. Di sekolah kita belajar matematika, fisika, sejarah, tapi jarang ada pelajaran tentang cara membuat anggaran, menabung dengan disiplin, atau menghindari jeratan utang konsumtif. Jadi, masalah ini muncul bukan karena kita tidak mampu, tapi karena kita tidak pernah benar-benar dilatih untuk bijak secara finansial. Bayangkan begini, setiap kali gajian, uang masuk ke rekening, tapi dalam hitungan hari, habis. Rasanya seperti memegang pasir di tangan. Semakin erat kita genggam, semakin cepat ia hilang. Inilah realita yang banyak orang alami, dan dampaknya bisa sangat serius pada diri pribadi. Akibat pertama adalah stres finansial. Pikiran kita nggak pernah benar-benar tenang, selalu dihantui pertanyaan, cukup nggak ya buat bayar cicilan bulan depan? Bisa nggak ya bayar sekolah anak? Kalau sakit gimana? Stres ini ibarat virus kecil yang tiap hari menggerogoti energi dan semangat kita. Akibat kedua adalah kehilangan peluang. Karena uang selalu habis untuk konsumsi, kita tidak punya modal untuk investasi atau mencoba peluang baru. Bayangkan kalau setiap bulan kita bisa sisihkan sedikit saja, mungkin sudah bisa diputar untuk bisnis kecil, beli emas, atau bahkan sekadar dana darurat. Tapi karena kebiasaan buruk, kesempatan emas itu hilang begitu saja. Akibat ketiga, kita jadi terjebak dalam lingkaran utang. Saat kebutuhan datang tiba-tiba dan tabungan tidak ada, akhirnya solusi cepat yang dicari adalah pinjaman, entah itu dari teman, kartu kredit, atau aplikasi pinjol. Awalnya kecil, tapi kalau terus berulang, ini bisa jadi bola salju yang makin besar dan menekan hidup kita. Semua akibat ini membuat seseorang kehilangan kontrol atas hidupnya sendiri. Uang yang seharusnya jadi alat justru berubah menjadi tuan yang mengikat. Dan kalau tidak segera sadar, orang bisa terjebak bertahun-tahun dalam situasi yang sama. Nah, kalau masalah keuangan hanya berdampak pada diri sendiri, mungkin kita masih bisa bilang, ya sudahlah saya tanggung sendiri. Tapi kenyataannya, pengelolaan uang yang buruk itu punya efek domino, bukan hanya ke pribadi, tapi juga ke keluarga, bahkan masyarakat luas. Pertama, dampak pada keluarga. Orang tua yang tidak bisa mengatur keuangan akan sulit memberikan rasa aman bagi anak-anaknya. Misalnya, anak ingin melanjutkan sekolah, tapi terhambat biaya, atau pasangan jadi sering bertengkar karena uang habis sebelum waktunya. Banyak rumah tangga yang retak bukan karena kurang cinta, tapi karena masalah finansial yang tidak pernah selesai. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa pengelolaan yang baik, cinta pun bisa diuji habis-habisan. Kedua, dampak pada lingkungan sosial. Seseorang yang sering berutang tanpa bisa membayar tepat waktu akan kehilangan kepercayaan dari orang sekitar. Reputasi perlahan runtuh. Dalam skala lebih besar, kebiasaan masyarakat yang konsumtif membuat ekonomi lokal juga rapuh. Alih-alih mendukung usaha produktif, uang habis hanya untuk hal-hal yang sifatnya sementara, seperti gaya hidup pamer. Ketiga, dampak pada generasi berikutnya. Anak-anak meniru pola orang tuanya. Kalau sejak kecil mereka terbiasa melihat orang tuanya boros, sering stres karena uang, atau selalu berutang, maka pola itu akan terbawa sampai dewasa. Artinya, masalah keuangan bukan berhenti di satu generasi saja, tapi bisa diwariskan. Jadi, jangan pernah anggap enteng. Cara kita mengatur uang hari ini bisa jadi akan menentukan kesehatan sosial dan bahkan masa depan generasi setelah kita. Bayangkan ada dua sahabat dekat, sebut saja Raka dan Bima. Mereka berdua sama-sama lulusan kampus yang biasa saja, sama-sama dapat pekerjaan pertama dengan gaji yang juga mirip. Bedanya, cara mereka mengatur uang benar-benar bertolak belakang. Raka memilih gaya hidup yang gue kerja, gue harus nikmatin. Hampir setiap weekend nongkrong di cafe hits, gonta-ganti gadget setiap ada keluaran terbaru, dan cicilan motornya sudah lebih besar daripada tabungannya. Ketika gaji masuk, dalam hitungan hari uangnya sudah menipis. Untuk menutup kekurangan, ia mulai pakai kartu kredit, dan disitulah jebakan dimulai. Utang terus menumpuk, bunga makin mencekik, dan hidupnya penuh stres. Sementara itu,
Bima justru memilih jalan berbeda. Dia menyisihkan minimal 20% gajinya untuk tabungan dan investasi kecil-kecilan, meskipun awalnya hasilnya nggak seberapa. Dia rela menahan diri, nggak selalu ikut nongkrong mahal, dan tetap pakai handphone lamanya yang masih berfungsi. Tahun demi tahun, kebiasaannya itu membuahkan hasil. Tabungan daruratnya aman, investasi mulai berkembang, dan akhirnya dia bisa beli rumah kecil tanpa harus terlilit utang. Sekarang coba kita lihat, siapa yang lebih bahagia? Raka sering terlihat heboh di media sosial dengan gaya hidupnya, tapi di balik layar, dia dikejar debt collector, dan hubungannya dengan keluarga mulai renggang karena selalu butuh pinjaman. Sementara Bima, meskipun gaya hidupnya sederhana, hidupnya lebih tenang. Dia bisa bantu keluarganya ketika butuh, dan punya kebebasan untuk menentukan arah hidupnya. Kisah ini bukan hanya tentang dua orang fiktif. Ini adalah cermin nyata dari apa yang sering kita lihat di sekitar. Banyak orang seperti Raka, sedikit orang seperti Bima. Pertanyaannya, kita mau jadi yang mana? Kalau tadi kita sudah bahas akar masalah, akibat, bahkan contoh nyata, sekarang saatnya bicara solusi praktis. Karena sejujurnya, percuma kita tahu teori kalau tidak ada aksi nyata. Jadi, mari kita pecah jadi beberapa langkah sederhana, tapi berdampak besar. 1. Buat anggaran yang realistis. Bayangkan keuangan kita seperti kapal yang sedang berlayar. Tanpa peta dan arah, kapal itu bisa terseret arus kemana saja. Anggaran adalah peta itu. Caranya mudah. Catat semua pemasukan, lalu kelompokkan pengeluaran jadi 3 kategori: kebutuhan pokok, kewajiban, utang, cicilan, dan keinginan. Terapkan rumus 50-30-20-20. 50% untuk kebutuhan hidup, 30% untuk keinginan, 20% untuk tabungan investasi. 2. Bangun dana darurat. Banyak orang jatuh dalam masalah finansial bukan karena kurang penghasilan, tapi karena nggak siap menghadapi kejadian tak terduga. Idealnya, dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran bulanan. Mulailah kecil, bahkan 100.000 sebulan pun lebih baik daripada tidak sama sekali. 3. Hindari utang konsumtif. Kalau utang itu dipakai untuk hal produktif, misalnya modal usaha, itu masih bisa dipertimbangkan. Tapi kalau untuk gaya hidup, ganti iPhone terbaru, liburan mewah padahal uang pas-pasan, itu sama saja menggali lubang. Ingat, utang itu seperti api. Bisa dipakai untuk masak kalau terkontrol, tapi bisa membakar rumah kalau dibiarkan. 4. Belajar investasi dari sekarang. Banyak pemula takut dengan kata investasi, padahal sebenarnya sederhana. Mulailah dengan yang paling mudah dipahami, reksadana pasar uang, emas, atau deposito. Jangan buru-buru ikut tren tanpa belajar. Ingat, investasi terbaik itu bukan yang paling besar keuntungannya, tapi yang paling kita pahami. 5. Tingkatkan literasi keuangan kaya itu bukan soal seberapa besar penghasilan, tapi seberapa pintar kita mengelola. Luangkan waktu membaca buku, menonton konten edukasi, atau ikut seminar. Pengetahuan keuangan itu ibarat kunci yang membuka pintu masa depan. Semakin kita paham, semakin sulit kita ditipu atau terjebak. 6. Bangun pola hidup sederhana. Jangan terjebak dalam budaya pamer. Ingat, orang kaya sungguhan tidak perlu selalu menunjukkan kekayaannya. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi berarti cerdas memilih prioritas. Semua langkah ini mungkin terdengar sederhana, tapi ketika dijalankan konsisten, dampaknya bisa luar biasa. Dan ingat, perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil. Kalau ditanya, bagaimana sih cara keluar dari lingkaran masalah finansial? Jawabannya sebenarnya sederhana. Ubah pola pikir, lalu terapkan pola hidup yang disiplin. Bayangkan keuangan itu seperti sebuah kebun. Kalau kita terus menanam benih yang salah, misalnya kebiasaan boros, utang konsumtif, atau gengsi, jangan harap pohon yang tumbuh bisa memberi buah yang manis. Tapi kalau kita mulai menanam benih yang tepat, disiplin menabung, belajar investasi, hidup sederhana, dan berpikir jangka panjang, maka kebun itu akan berbuah banyak dan memberi manfaat, bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk keluarga dan generasi setelah kita. Solusinya ada pada 3 kunci utama. 1. Kesadaran. Sadari dulu bahwa masalah finansial itu nyata dan bisa menghancurkan hidup kalau dibiarkan. 2. Tindakan kecil yang konsisten. Mulai dari hal sederhana seperti mencatat pengeluaran, sisihkan tabungan meski kecil. 3. Mindset jangka panjang.
Jangan hanya memikirkan hari ini. Uang yang kita kelola sekarang adalah pondasi masa depan kita. Dan yang terpenting, jangan tunggu sampai besok untuk berubah. Karena waktu adalah aset terbesar yang kita miliki. Semakin cepat kita sadar dan bertindak, semakin besar kesempatan kita untuk meraih kebebasan finansial. Teman-teman, kita sudah menempuh perjalanan panjang bersama. Dari awal kita bahas tentang bagaimana banyak orang terjebak dalam lingkaran masalah finansial, sampai akhirnya menemukan arah baru untuk mengelola uang dengan lebih cerdas. Dan sekarang, izinkan saya merangkum poin-poin penting yang bisa jadi bekal untuk hidup kita ke depan. Pertama, kita mulai dari kesadaran. Uang itu bukan sekadar angka di rekening, tapi energi yang menentukan arah hidup kita. Kalau tidak dikelola, dia bisa jadi musuh. Kalau dikelola dengan bijak, dia bisa jadi sahabat terbaik yang membantu kita mewujudkan mimpi. Kedua, kita bahas tentang konsekuensi dari gaya hidup salah. Bukan hanya diri sendiri yang hancur, tapi keluarga, lingkungan, bahkan generasi setelah kita bisa terkena dampaknya. Ingat, setiap keputusan finansial hari ini adalah warisan untuk masa depan. Ketiga, ada ilustrasi nyata tentang Raka dan Bima. Kisah sederhana ini mengingatkan kita bahwa kebiasaan kecil yang kita ulang setiap hari bisa membawa hasil yang sangat berbeda. Satu jalan menuju stres dan utang, satu jalan menuju kebebasan dan ketenangan. Keempat, solusi praktis sudah kita jabarkan. Dari membuat anggaran realistis, membangun dana darurat, menghindari utang konsumtif, hingga berani mulai investasi. Semua langkah itu sederhana, tapi kuncinya adalah konsistensi. Dan terakhir, kita simpulkan dengan satu hal penting. Pola pikir kaya bukan tentang seberapa besar penghasilan kita, tapi seberapa bijak kita mengelolanya. Itulah rahasia yang jarang diketahui, terutama oleh pemula. Jadi, pertanyaan untuk kita semua adalah, mau sampai kapan kita menunda perubahan? Waktu terus berjalan, dan masa depan kita ditentukan oleh keputusan yang kita ambil hari ini. Kalau kalian merasa video ini membuka wawasan, jangan simpan sendiri. Bagikan ke teman, keluarga, atau siapa saja yang butuh. Jangan lupa juga untuk like, komentar, dan subscribe, supaya kita bisa terus belajar bareng tentang strategi hidup pintar dan cara mengatur masa depan. Karena ingat, perjalanan menuju kebebasan finansial tidak harus sendirian. Kita bisa berjalan bersama. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan selalu ingat, masa depan cerah dimulai dari keputusan bijak hari ini.